yaitu tentang KDM, keterampilan dasar mengajar bagi seorang guru atau pendidik. Ini harus kita kuasai sebagai bagian dari 6 aspek yang harus kita pelajari dan nanti menjadi salah satu aspek dalam penilaian. Kita ingat kembali bahwa kita sebagai mahasiswa TAP harus mampu menganalisis terkait dengan kasus pembelajaran dipandang dari 6 aspek. Minimal kita kuasai 3 aspek dari 6 aspek tersebut. Namun alangkah lebih baiknya kita tahu semuanya. Keterampilan dasar mengajar itu merupakan suatu syarat kita dalam mengajar sebagai profesional, sebagai suatu profesi yang dipertaruhkan keterampilan kita kepada user kita, bahwa kita ditugaskan untuk mengajar dengan keterampilan yang memadai. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah keterampilan bertanya. Jadi ketika panjenengan kita semua mengajar, ini keterampilan bertanya merupakan salah satu aspek KDM yang harus selalu dilatih sehingga terjadi peningkatan keterampilan. Karena tidak semuanya orang mampu bertanya dengan baik, ya, sehingga mengungkap apa yang akan kita inginkan, ya, informasi-informasinya. Seorang wartawan misalnya itu juga dengan teknik-teknik bertanya tertentu bisa mengungkap banyak hal. Nah, yang kita menanya dengan kalimat yang mampu menggugah rasa ingin tahu dari anak. Jangan sampai kalimat yang kita sampaikan pada anak ini justru menutup keingintahuan. Kita harus bisa merangsang anak bisa menggugah perasaan ingin mengetahui. Ini penanya dengan kalimat yang menggugah, ya, yang menggugah. Kemudian yang kedua adalah melatih siswa mengungkapkan tanggapan atau respon kepada orang lain, ya, baik itu kepada guru maupun kepada siswa yang lain. Nah, ini bagaimana kita bisa merangsang, ya, melakukan stimuli-stimuli tertentu sehingga para siswa itu dapat memberi tanggapan. Ya, ini memang penuh sabaran, ya. Kalau ingin menghidupkan kelas, memang kita harus banyak bertanya yang kemudian bisa memberikan rangsangan-rangsangan tertentu agar mereka mampu untuk menanggapi. Ya. Kemudian dengan bertanya pun kita dapat melatih fokus, ya, melatih fokus siswa pada materi pelajaran. Jadi bagaimana kita menyampaikan pertanyaan yang tetap berada pada wilayah materi yang kita pelajari atau batasan materi yang dipelajari. Jangan sampai malah keluar kemana-mana. Itu menjadi satu dampak buruk, ya, bisa menjadi satu presiden buruk ketika kita pertanyaannya itu tidak fokus pada materi. Kemudian menciptakan suasana komunikasi yang efektif dan bergairah. Ini hampir sama dengan yang pertama, ini hampir senada. Jadi komunikasinya itu komunikasi yang efektif, maksudnya bukannya mambrah-mambrah atau luas sekali, tetapi justru tetap pada materi yang kita pelajari. Ini juga erat kaitannya dengan fokus pada mata pelajaran tadi. Nah, bergairah berarti semangat, punya semangat. Kalimat-kalimat yang positif, ya, sehingga menggugah semangat. Keterampilan bertanya ini memang perlu dilatih, ya. Tidak mudah bertanya yang fokus, itu tidak mudah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik ini
setiap proses pembelajaran yang kita laksanakan gitu, dari awal sampai akhir itu kita selalu berupaya untuk kestabilan suasana positif, ya, suasana yang kondusif. Maka dengan demikian perlu adanya pengaturan bagaimana kita bisa menjaga semangat anak, perhatian anak. Salah satunya adalah memberikan penguatan. Penguatan yang pertama adalah penguatan verbal. Ini menggunakan kalimat-kalimat atau juga menggunakan perkataan-perkataan yang gunanya adalah memberikan respon positif kepada para peserta didik kita. Mereka itu akan termotivasi dan makin semangat dengan apa yang kita sampaikan secara kata-kata ataupun kalimat tersebut. Itu penting sekali ya, di dalam rangka memberikan pujian ya, memberikan hadiah berupa pujian-pujian dan dengan perkataan tadi. Kata-kata positif yang kita sampaikan kepada para siswa atau peserta didik ini sangat-sangat berkesan, yang kemudian menjadikan penguatan di dalam benak mereka. Nah kemudian kalau penguatan nonverbal itu apa? Penguatan nonverbal itu adalah penguatan yang tidak dilakukan dengan kata-kata atau kalimat, melainkan dengan bahasa-bahasa isyarat, bahasa tubuh. Kemudian juga bisa melalui pendekatan, menyentuh, membelai, bisa memberikan hadiah ya kepada anak-anak itu, sehingga mereka merasa mereka merasa bahwa apa yang diberikan, apa yang disampaikan di dalam proses pembelajaran itu ya, baik itu di dalam menjawab, menanggapi, merespon apa yang kita sampaikan pada siswa, ini akan makin kuat ya, akan berkesan lama dan relatif permanen. Nah ini sebagai guru kita harus benar-benar mengetahui hal itu adalah penting ya, jangan hanya menuntut dan menuntut, tetapi juga ada imbal baliknya ya, ada imbal baliknya sehingga para siswa dan kita semuanya akan terjalin hubungan komunikasi yang positif. Ya. Di dalam pendidikan ini sangat penting dan kita harus sadar bahwa itu semua memang merupakan suatu tuntutan ya di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, apabila itu kita bisa lakukan terus-menerus ya, maka penguatan-penguatan ini akan berakibat atau berdampak yang sangat membantu di dalam meningkatkan kemampuan atau kompetensi para peserta didik kita. Nah, begitu para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian yang berikutnya ini adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah ini menjadi satu urutan ya, atau satu prosedur bahwa ketika kita mengajar tentunya memang harus melakukan tindakan atau penyajian melalui tahapan. Ya. Tahapan yang pertama ya, adalah tahapan pendahuluan. Ya. Di pendahuluan ini belum masuk ke kegiatan inti, ya. Belum, baru pendahuluan. Itu misalnya mempersiapkan alat-alat, mempersiapkan tempat duduk ruang kelas yang bersih. Ya. Ini kan pendahuluan ini. Walaupun mungkin tidak selamanya dilakukan oleh guru. Kalau yang langsung dilakukan ya mempersiapkan media, mempersiapkan lembar kerja, dan mempersiapkan perangkat lain yang terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya mempersiapkan LKS atau lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik. Kemudian juga instrumen-instrumen pengamatan sikap dan lain-lain itu dilakukan sebelum pembelajaran. Ketika pembelajaran kita ada istilah kegiatan pembukaan ya, atau kegiatan awal, yaitu kita harus membuka dengan salam misalnya. Keterampilan membuka pelajaran itu meliputi untuk membuka salam dengan salam, kemudian memberikan persepsi ya,
memberikan sebuah mungkin doa gitu ya, sebuah kegiatan yang bersifat non material atau spiritual, itu dengan menyiapkan melalui doa-doa atau kata-kata positif. Demikian juga bisa mengingatkan tentang kebermanfaatan materi di masyarakat atau masa depan anak. Kemudian juga bisa menyampaikan materi yang telah lalu diantarkan kepada materi yang dipelajari sekarang. Itu bagian dari persepsi. Ini harus kita siapkan dulu agar anak itu siap. Karena belajar itu memang harus disiapkan dulu. Namanya kalau di dalam hukum condition of learning itu namanya law of readiness, ya. Law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Jadi kalau siswa siap, ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada dalam kondisi yang tidak siap. Oleh karena itu ini tugas tutor atau guru untuk menyiapkan. Dengan cara satu adalah tadi presensi. Ini kan salah satu usaha para mahasiswa ini sudah siap ya, untuk mengikuti tutorial. Nah, kemudian keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran itu misalnya dilakukan dengan cara meresum atau merangkum ataupun memberikan tugas tertentu kepada siswa, sehingga ada aktivitas setelah belajar, ada aktivitas. Cuman yang menjadi kendala kadang-kadang anak itu kerepotan kalau semua guru memberi tugas tanpa memperhatikan jumlah ataupun berat ringannya dari tugas itu. Pada awal-awal pandemi mungkin kita bersama juga banyak mengetahui ada anak yang mengeluh di sana sini karena tugasnya berat sekali. Bayangkan kalau semua guru misalnya di sekolah menengah ya misalnya kasih tugas 5 soal saja dari 10 mata pelajaran, maka sudah 5 kali 10 50 tugas yang harus diselesaikan. Nah, kalau misalnya di SD itu dari guru kelas masing-masing ya mata pelajaran memberikan tugas, ya guru kelasnya harus memperhatikan ya berat ringannya tugas sehingga anak itu tidak mengalami hambatan di dalam melaksanakan tugas. Ini perlu keterampilan, mau tugasnya yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Ini perlu diperhatikan berat ringannya, kemudian kondisinya juga harus disiapkan. Jangan sampai tugas itu tidak bisa dilaksanakan di rumah, tugas itu tidak bisa dilaksanakan sendiri atau dengan biaya-biaya yang sendiri, yang kecil. Kadang-kadang membutuhkan biaya, namanya tugas itu memang biaya. Apalagi sekarang kita sudah tahu sendiri tugas itu harus hati-hati, jangan sampai merepotkan anak, orang tua. Karena biasanya anak SD itu kalau anak yang belum paham ya otomatis yang repot orang tuanya. Ini juga harus diperhatikan terkait dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan atau keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini perlu kita ketahui bahwa guru itu harus dapat mengkondisikan pembelajaran di kelas agar berjalan dengan baik, menjaga kondisi kelas tetap berjalan lancar dari gangguan-gangguan tertentu, menangani gangguan yang muncul dari seorang anak, kelompok maupun klasikal atau secara kelas. Ini juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai guru itu tidak dapat mengendalikan kondisi kelas sehingga kelas itu terlalu dapat berjalan ya, dari
satu kondisi yang lainnya. Ini harus kita benar-benar kelola. Misalnya anak-anak itu kan ada yang mungkin ingin keluar ya, karena buang hajat atau apa ya, itu juga harus benar-benar diperhatikan dan sampai kita terhambat oleh adanya hal-hal seperti itu. Ada anak yang mungkin rame, cekcok, kemudian sampai nangis dan sebagainya. Ini juga harus benar-benar diperhatikan agar kita selalu dapat menjaga jalannya pembelajaran. Karena kita ketahui bahwa anak itu bermacam-macam ya. Ada yang hobinya rame, ada yang hobinya menggambar, ada yang hobinya mungkin kebiasaan mengantuk karena sering tidur malam. Ada yang anaknya itu mencari perhatian dengan celemang-celemong gitu ya, di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba anak itu mengucapkan kata-kata yang dianggap lucu dan ingin ditertawakan oleh teman-temannya. Ini gangguan yang paling sering saya temui seperti itu, di anak yang cari perhatian dan mereka merasa puas kalau anak-anak yang lainnya itu tertawa, bahkan gurunya itu tertawa. Ini menjadi kebiasaan yang kurang baik. Nah, ini harus kita kendalikan. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk. Ya. Kita itu seolah-olah menjadi bahan permainan anak-anak. Tapi dengan cara-cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Itu jangan sampai dengan marah. Karena kalau dengan marah, itu mengkondisikan lagi untuk ke normal ini agak sulit. Jadi kalau seorang guru kok sampai marah di kelas, ini mengembalikannya sulit sekali. Untuk menghubungkan kembali hubungan batin yang positif ini agak sulit. Bahkan bisa sampai berhari-hari itu kalau terjadi demikian. Oleh karena itu diupayakan guru itu tidak marah di kelas, menunjukkan kemarahan. Ini anak itu akan menjadi takutan untuk menyampaikan pendapat, barangkali kalau sampai nanti gurunya ini marah lagi. Nah, kemudian menangani gangguan itu, baik gangguan anak secara persorangan, kelompok maupun klasikal, itu juga kita perlu antisipasi. Misalnya dengan bertanya menuju ke anak, kalau kelompok berarti menuju ke kelompok. Kemudian kalau ramenya klasikal, satu aja diambil untuk terapi shock atau shock terapi. Nanti insya Allah itu akan tenang kembali. Dengan menunjuk anak, ya, itu dengan menunjuk anak akan berhenti ya. Itu terkait pengelolaan kelas. Bisa saja dipanggil ya, untuk maju ke papan tulis ke depan untuk menjawab atau menceritakan sesuatu. Nanti yang lain mesti diam ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan mengajar individual, kelompok, dan klasikal. Kita tentu tahu ya, bagi seorang pendidik, seorang guru itu harus terampil ya mengelola atau terampil mengajar, misalnya mengajar atau membimbing ya secara individual ya. Itu kita perlakukan bagaimana agar tidak terjadi kecemburuan di antara yang lain. Misalnya membimbing atau mendampingi anak ya, yang mengalami semacam hambatan dalam memahami sesuatu. Ini ada yang bertanya misalnya, ini kan bagaimana kita menyampaikan kepada anak tersebut sehingga tidak menjadi atau berdampak kurang baik. Kemudian kelompok juga seperti itu. Kemudian klasikal, bagaimana kita bisa menghidupkan mereka atau menghidupkan pembelajaran
ya yang dilakukan oleh kita. Karena kadang-kadang kita kan belajarnya itu mungkin satu-satu ya, diberi latihan itu, kemudian mungkin juga kelompok ya, diberikan semacam tugas kelompok ataupun semuanya ya, tugas semuanya secara bersamaan. Jadi klasikal itu dilakukan secara bersamaan ya. Kalau yang individual ini dilakukan secara bertahap, individu satu ke yang lain. Bani contoh misalnya dalam mengucapkan kalimat atau mengucapkan kata-kata ini bisa individual kan, satu-satu diberikan pemahaman, diberikan bimbingan agar bisa mengikuti apa yang diucapkan gurunya. Misalnya untuk olahraga misalnya juga bisa secara individu ya, diberikan bimbingan latihan secara individu, deteksi satu-satu kekeliruannya misalnya. Ini juga bisa kita laksanakan melalui keterampilan pembelajaran secara individual. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah keterampilan melakukan variasi. Di dalam keterampilan dasar mengajar, kita harus memiliki kemampuan untuk mengatur tempo ya. Mengatur tempo itu kecepatan ya. Kecepatan dalam kita menyampaikan informasi atau materi pelajaran itu kadang cepat, hal-hal yang mudah atau yang biasa, kalimat yang biasa muncul bisa cepat. Kemudian ada yang lambat, yang diperlambat agar anak itu paham dengan apa yang kita ucapkan atau kita pelajari ya. Misalnya juga dengan variasi penekanan intonasi ya, kata ya. Mana yang harus dikuatkan, harus ditinggikan nadanya, mana harus yang direndahkan itu ya penting di situ. Jadi tidak membosankan, turun naik. Kalau kita mengucapkan sesuatu kok datar terus gitu ya, itu tentu menjadi monoton ya. Akhirnya kadang-kadang menjadi tidak semangat. Nah, ini terkait dengan variasi tempo ya. Termasuk di dalamnya irama ya, intonasi, artikulasi itu juga harus jelas ya. Kemudian perlakuan, dalam variasi perlakuan, karena anak ini tentu kita sendiri di kelas itu kadang mengalami katakanlah hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka perlakuan kita pun bervariasi kepada anak-anak ya. Kalau anak yang kira-kira arahnya kepada pelanggaran ya, atau penyimpangan, maka kita perlakukan yang semestinya ya, dengan memberikan perhatian, dengan kata-kata, dengan kalimat yang mendidik ya. Dan ini di dalam hal ini tidak boleh ada semacam perundungan. Perundungan itu ya membunyi-bunyikan anak di depan kelas, membunyi-bunyikan itu bahasa Jawanya itu mengunek-ngunekke gitu ya, atau bullying kalau dalam bahasa asingnya itu bullying, perundungan. Dalam bahasa Indonesianya itu perundungan. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi perlakuan itu masih di dalam koridor menjaga harga diri seorang anak di depan orang lain. Kemudian memberikan perlakuan positif, memberikan hadiah. Ini juga dilakukan untuk variasi. Kemudian kegiatan itu juga harus ada variasi. Jangan hanya bendino itu setiap hari itu ya, ceramah terus gitu, atau diskusi terus. Dari dalam kegiatan itu ada kegiatan ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab, eksperimen, mungkin demonstrasi. Ini harus ada ya, variasi-variasi itu. Jangan hanya monoton. Karena yang kita lihat, kita pahami bahwa sekarang anak itu kalau menggunakan
cara-cara konvensional, ceramah misalnya, hanya tanya jawab dan ceramah, ya mereka akan bosan. Nah, dalam era teknologi ini anak cenderung harus dilibatkan langsung, ya, kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi kalau hanya mendengarkan saja, barangkali ya, anak itu akan mengalami kebosanan. Kemudian metode juga ya harus divariasi. Ya, ini kegiatan-kegiatan kaitannya dengan metode juga otomatis harus bervariasi. Ya, kalau kegiatan ini cakupannya lebih luas, ya. Ya, kegiatan itu harus ada variasi. Ya, kalau metode terkait dengan pembelajaran saja, dengan teknik bagaimana kita menyampaikan materi. Nah, kemudian media juga harus variasi. Ya, medianya harus bervariasi. Kadang menggunakan media video, gambar, papan flanel, teka-teki, kartu, gitu ya. Kemudian juga ada media-media carta atau benda realia atau benda nyata, ya. Torso, kerangka manusia, ya. Ada juga herbarium atau insektarium. Kalau dulu masih ada zaman mencari hewan untuk menjadi insektarium ya. Kalau sekarang masih apa tidak itu, karena itu harus membunuh binatang untuk dijadikan awetan. Kalau dulu saat saya masih banyak hewan itu untuk media pembelajaran. Nah, ini terkait dengan keterampilan melakukan variasi. Kemudian keterampilan menjelaskan. Kita harus menjelaskan materi secara tuntas, menjelaskan jawaban secara jelas ya. Maka syaratnya guru harus memiliki kemampuan penguasaan materi secara penuh. Ya, maka dari itu guru ini harus siap setiap saat harus siap untuk menjawab soal-soal atau mentuntaskan pertanyaan-pertanyaan dari anak. Jangan sampai kita diberi pertanyaan malah bingung, tahu mungkin berkeringat karena tidak bisa, akhirnya mengarang jawaban. Ini kan fatal. Ya kalau misalkan anak ini benar-benar tidak tahu, ya, kalau anak ini sifatnya hanya ngetes, maka bisa saja akan ditertawakan karena memang pola tingkah anak ini macam-macam. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan membimbing. Ini tadi sudah kami ulas sedikit, pembimbingan secara perseorangan, kelompok maupun klasikal. Nah, ini terkait dengan terkait dengan KDM.